Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Tifa yang kemarin sempat mangkir dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada sidang perkara pokok, sepertinya sekarang juga akan mengalami sebuah kebuntuan dan juga semakin terdesak, teman-teman. Karena Bung Egy Sujana menilai bahwa pra peradilan Tifa 99,9% harus dan wajib ditolak. Dan ini akan membuat sidang pokok perkara akan berjalan mulus nantinya. Walaupun Tifa mengatakan, saya kemarin ada di lokasi, saya tidak mangkir. Ya, nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bung Semar Mardiansyah membongkar jejak rekam dari seorang Denny Indrayana yang konon kabarnya dia barisan sakit hati kala pilgub. Waduh. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. 2020 Denny Indrayana itu ikut pilkada, pilgub. Oh, 2020 udah ikut. 2020 ikut, kalah. 2020 dia kalah dan dia melakukan gugatan ke MK. Kalah juga. Yang ketua hakimnya MK itu Anwar Usman. Wow. Gugatannya mungkin karena merasa dicurangi. Merasa dicurangi karena dianggap bahwa selisihnya nggak begitu besar, nggak begitu banyak. Dia lakukan gugatan di MK dan kalah. Dan ketua hakim MK-nya waktu itu Anwar Usman. Paman ini ya. Paman kan gitu ya. Disebut pamannya Gibran ini yang dulu belum jadi paman. Oh, waktu itu belum. Belum jadi paman dan harus kita tahu juga testimoni dari para penggiat hakim konstitusi dan lain sebagainya itu menyampaikan bahwa Anwar Usman itu termasuk hakim konstitusi yang sangat punya memegang sekali idealisme, independensi yang sangat luar biasa. Jadi ketika dia memutuskan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat-sangat rasional. Lalu 2024 ini udah kalah nih, udah pecundang nih kan. Wow. 2024 dia mulai lagi coba untuk mempertaruhkan hidupnya masuk ke dunia politik dengan maju sebagai calon legislatif. Dari Partai Demokrat. Waktu itu dari Partai Demokrat atau saya lupa ya, apa masuk Nasdem apa ya. Kalau untuk pilkadanya kan Nasdem waktu itu ikutan juga support. Dari Demokrat kalau nggak salah. Nah dia maju caleg, kalah juga. Kalah juga. Kalah ya? 2 kali kalah, cuman dapat dukungan suara sekitar berapa puluh ribu gitu. Kayaknya 26 ribu. Iya, 26 ribu ya, 26 ribu, kecil sekali kan gitu ya. Nah itu kalah juga. Yang akhirnya itu yang menyebabkan dia hidup di luar negeri sebagai supir taksi online. Supir taksi online. Sakit hati ya, sakit bro. Jadi keluar ke Australia itu bukan dalam rangka merantau, benar-benar merantau, tapi untuk keluar sendiri dan kondisi yang dialami itu ya. Kemustasian lah dari dalam hal politik gitu loh, gitu ya. Kan begini. Orang yang memang sudah membangun dirinya, pertama dari praktisi hukum, orang yang memang kita lihat sebagai akademis, orang yang akademik sekali cara berpikir dan sebagainya, lalu masuk dunia politik diambil oleh SBY sebagai wamen, kan begitu ya, waktu itu. Yang akhirnya dia tergoda dalam dunia politik. Wah ternyata bisa, enak ya juga kan? Ini kan candu nih politik nih. Tapi ketika dia bertarung 2020 kalah, dia bertarung di 2024 kalah secara politik, mengecewakan pasti, sakit hati pasti. Nah itulah yang menstimulus, membangun tendensi atas ketidaksukaan dia terhadap Mas Wapres, terhadap Pak Jokowi. Karena yang ada di benak dia, nasib politik dia itu karena memang disebabkan juga faktor Pak Jokowi atau Mas Wapres. Yang sesungguhnya sebenarnya ya karena memang nggak mampu, Ben. Orang kalau mampu ya menang gitu loh. Ya karena nggak mampu secara politik ya kalah. Wow, ini Bung Semar Mardiansyah betul-betul menelanjangi Denny Indrayana. Kalah pilgub 2020. Kalah pilkada. Pilkada bukan pilkada ya, berarti kalah pemilu lah. Kalah pemilu, dia maju lagi katanya di 2024. Kalah lagi. Bangkrut, nggak punya duit. Kemudian keluar negeri, jadi supir taksi online. Mantan wamen loh, mantan wamen.
kalah pilkada, kalah pemilu DPR. Waduh, kasihan sekali. Pantas aja ya kan, sakit hatinya itu sangat-sangat dalam teman-teman. Apalagi ketika dia menggugat ke MK, hakimnya tuh Anwar Usman yang ternyata waktu itu belum menjadi paman dari Gibran. Tapi Anwar Usman memang hakim yang dianggap sangat berintegritas. Waduh, pantas saja sekarang dia sangat mengkritik putusan MK, mengkritik pencalonan Gibran, mengkritik Gibran jadi wapres karena dia tidak mampu, teman-teman. Tidak mampu sama sekali. Kalau berani ya langsung pokok perkara. Orang itu tidak ngerti hukumnya. Ya, kalau memang misalnya ada lagi, dan kami juga menantang ya menjawab. Kan ada orang di sana yang bilang, kalau berani ya langsung pokok perkara. Orang itu tidak ngerti hukum. Saya pastikan orang yang bicara di Solo itu tidak ngerti hukum, dia baca dulu ya kitab undang-undang hukum acara pidana. Kalau ada yang namanya pra peradilan itu menunda pokok perkara. Kalau dia melakukan malah nabrak, nyuruh itu, dia melanggar hukum, dia harus ditangkap malah. Ya, Kok nyuruh orang yang ada sih? di Solo itu, saya nggak tahu siapa orang yang ada di Solo itu. Ya, Kok gitu. Tapi nyuruh kan sih? kemarin bilang dan menantang harus segera masuk ke pokok perkara. Dan saya ingin menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Narko dan juga Pak Mur ya gitu, bahwa ini harus jangan sampai kalah. Takut Maka gitu, saya ingin berterima Roy. kasih kepada salah seorang sahabat kita yang kemarin datang. Saya juga baru mengenal beliau pada saat beliau datang, dan beliau juga memberikan kaos ke saya, maka saya pakai. Ya, gitu. Nah, ini. Suryo Kaos yang wajib diberikan menang. kemarin. Iya, Roy Suryo Suryo wajib wajib menang. Bukan untuk saya kewajiban menang itu Pak Narko, Pak Mur, tapi untuk kita semua, supaya kriminalisasi tidak terjadi pada setiap orang lagi. Supaya penangkapan semena-mena tidak terjadi pada orang. Saya sekali lagi ini kemarin banyak lihat ya, saya diberi kaos, dan untuk menghormati yang bersangkutan, dan kaos-kaos yang saya pakai itu ada yang mengatakan kalau Mas Refli itu raja konten, saya raja sablon. Konten, Nggak ada. raja sablon. Tapi gimana, Roy? Bukannya Pak Jokowi nggak ngerti hukum? Bukan. Pak Jokowi itu hanya menantang, hanya membalikkan tantangan Anda. Dulu kan Anda sempat menantang Pak Jokowi, kalau Anda berani, laporkan. Giliran dilaporkan, kok Anda protes? Nah, giliran dilaporkan dan sudah mau masuk sidang pokok perkara, Anda malah berliku-liku di jalan Anda nih. Saya jadi teringat kata Refli Harun waktu di Rakyat Bersuara. Dia sempat mengatakan bahwa orang yang berbohong biasanya itu mengambil jalan berliku. Nah, yang mengambil jalan berliku sekarang itu ya Roy Suryo. Masuk pra-peradilan berkali-kali. Dapat tim ini, tim itu, pergi ke sana, pergi ke Bon Jovi. Apa itu? Itu namanya berliku-liku. Jadi bukan Pak Jokowi tidak ngerti hukum. Pak Jokowi hanya menantang. Kalau memang Anda punya bukti menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, ya pembuktiannya di persidangan pokok perkara, gitu cara berpikirnya, Roy. Sepertinya isi kepala Anda itu sudah ada masalah gitu ya kan. Makanya tidak bisa lagi melihat secara jernih, mendengar secara jernih apa yang diutarakan oleh orang. Dan Anda selalu merasa diri Anda yang paling benar. Inilah yang membuat Anda sebenarnya sangat takut, sangat tidak ingin masuk ke sidang pokok perkara. Karena semua yang Anda lakukan selama ini, atraksi-atraksi yang Anda lakukan selama ini, itu tidak ada artinya di pengadilan, alias gampang sekali dibantah. Dan Anda sangat takut untuk masuk bui. Itu yang kami pahami, Roy. Ya, ada dua hal yang perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan saya akan sampaikan melalui media yang hadir di sini. Pertama adalah klarifikasi saya terkait pada panggilan sidang yang berlangsung pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Tidak benar bahwa saya tidak hadir, ya. Tidak benar bahwa saya tidak hadir. Terus? Saya ada di pada tempat tersebut. Tetapi Anda semua juga bisa melihat melalui live streaming yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa persidangan boleh dikata tidak jadi dilakukan. Loh, Ya, kok karena tidak jadi? pastilah hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahu bahwa kami sedang menjalankan sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Oleh karena itu maka sidang kemarin berlangsung amat sangat singkat, kurang Bohong dari 5 banget menit. dia Jadi ini. sekali lagi saya perlu sampaikan klarifikasi, ya. Banyak Bohong pihak-pihak banget dia kawan ini. ya, Termul, Buzzer dan sebagainya menyatakan bahwa Dr. Tifa mangkir dari persidangan. Itu tidak benar, ya. Nah, Kok tidak kemudian benar? yang kedua adalah itu menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghormati apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
di mana kami saat ini sedang menjalankan pra pengadilan. Dan sesuai dengan undang-undang bahwa sidang pokok perkara itu tidak bisa dijalankan kalau sidang pra peradilan masih berjalan, ya. Itu yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nanti lebih teknisnya akan disampaikan oleh advokat saya. Itu pertama adalah klarifikasi yang perlu saya sampaikan di sana. Kemudian yang kedua adalah saya memberikan underline, saya memberikan penegasan bahwa saya tidak mangkir, saya tidak menyerah. Saya tidak mangkir, dia bilang dia ada di lokasi saat sidang ya kan. Mana kau? Dan dia bilang kan bisa dilihat di live streaming. Sidangnya tidak jadi. Bukan tidak jadi, Tifa. Bukan tidak jadi. Kami semua nonton live streamingnya, Tifa. Jadi bukan tidak jadi, tapi Anda tidak hadir. Anda tidak hadir di persidangan. Itu artinya Anda mangkir. Kami masih punya telinga yang bagus. Kami masih bisa mendengarkan apa kata hakim dan juga apa kata jaksa. Anda tidak hadir, sudah dipanggil, sudah disurati. Itu yang betul. Jadi kalau Anda mengatakan saya ada kok di lokasi, saya ada kok di sana, bukannya sidangnya tidak berjalan, tapi memang hakim masih menghormati proses hukum, bukan itu. Aduh, ternyata ada manusia-manusia modelan begini, teman-teman ya. Ada manusia-manusia modelan begini, selalu berkata hal yang tidak sebenarnya terjadi. Siapa di antara kalian yang nonton video ini melihat live streaming sidang Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur waktu hari Kamis? Dengar kan kata hakim? Terdakwanya tidak hadir, orangnya tidak hadir. Makanya hakim marah-marah. Kenapa orangnya tidak hadir? Padahal sidangnya sudah didaftarkan pada tanggal 27 Juli apa berapa gitu teman-teman. Dan ini harusnya sidang perkara pokok udah berjalan. Kan Anda memasukkan pra peradilan itu pas bulan Agustus, Tifa. Itu merespon sidang perkara pokok yang sudah didaftarkan. Itu yang kami ketahui, Tifa. Jadi Anda juga nggak usah berkelit. Aku ada kok di lokasi. Aduh, bohong banget. Nah, poin pentingnya sekarang adalah hakim masih bisa ada waktu untuk membatalkan. Hakim untuk tidak menerima prapitnya Tifa, ya, karena klausul hukumnya amat sangat jelas, ketentuan sidang perkaranya sudah berjalan, kok mundur lagi setback, minta di pra peradilan. Tambah lagi dia sudah bilang mau hijrah, kok. Aduh ya Allah, jadi kumaha cek namanya, ya, udah pusing melihat orang kayak begitu. Tidak bisa digambarkan dengan teori jadinya, kecuali ontohot baru Jackson. Apa itu ontohot? Jadi oleh karena itu dalam perspektif ini kita harus berlaku objektif, gitu maksudnya. Ya. Objektif itu artinya tidak memihak. Kita netral. Saya salut dengan Bang Riki ini, jenderal, tapi nggak berpihak. Dia objektivitas saja sesuai keilmuan yang dia miliki. Saya juga begitu. Itu namanya baru sikap yang benar. Itulah namanya gentleman itu di situ. Nah, poin keduanya, hakim dengan segala hormat, saya akan lakukan namanya bisa intervensi dalam konteks ini bagi kawan-kawan Roy dan Roy-nya sendiri yang tidak mau segera ke pengadilan utama, perlu dipertanyakan. Betul. Motif selama ini dibongkar-bongkar itu apa? Karena dia tidak punya alat bukti yang 99,99% diduga palsu. Alat buktinya apa? Tidak punya. Pernyataan lembaga mana yang menyatakan itu? Hasil lab ke mana? Betul. Fakta, data, saksi. Nah kalau ini nggak ada, itulah hoax namanya. Wow, itulah hoax. Dalam artian, kalau kita dengarkan penjelasan Bung Egy Sujana, memang Roy Suryo ini kalau masuk ke sidang perkara pokok tidak bakal bisa menang melawan Pak Jokowi. Makanya dia takut. Makanya dia selalu memutarbalikkan fakta, teman-teman. Dia selalu menyerang balik seseorang dengan argumentasi yang tidak masuk akal. Yang penting bunyi aja dulu. Yang penting bersuara aja dulu. Mau masyarakat percaya, mau masyarakat tidak percaya, yang penting ngegas aja dulu. Karena pendukung-pendukung mereka ini, yang pendukung-pendukung fanatik itu, apapun yang dikatakan oleh Roy Suryo, mereka bakal percaya.
Mereka bakal percaya teman-teman. Mereka bakal membela. Itulah kualitas pendukung dari gerombolan pembenci Pak Jokowi. Dan tadi kata Bung Egy, pra peradilan harus menolak, tidak menerima apa yang dimohonkan oleh Tifa di sidang pra peradilan. Karena perkara pokoknya juga ternyata berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Megawati Soekarno Sri Kandi Konstitusi. Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Bapak Infrastruktur. Waduh, waduh, luar biasa ya. Mana Megawati? Mana Megawati? Kok Megawati nggak hadir ya? Kok Megawati nggak ada ya di sidang tahunan DPR, MPR, dan juga DPD ya? Megawati mana ya? Terus nanti 17 Agustus, apakah Megawati juga akan hadir di upacara perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara? Apakah beliau akan hadir? Karena sepertinya kalau Pak Jokowi hadir, Megawati juga nggak akan hadir. Waduh, 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 kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Dia hanya hadir saat perayaan hari lahir Pancasila karena dia termasuk dalam petinggi BPIP. Itu aja teman-teman. Setelahnya nggak ada lagi dia hadir-hadirnya. Terus kata banteng-banteng itu, kalau hari lahir Pancasila mana Jokowi kok nggak kelihatan? Ya elah, sidang tahunan MPR ini nggak dateng ketua kalian, si Megawati itu. Kemudian waktu nanti kita lihat aja nanti apakah 17 Agustus dia akan datang. Ya saya rasa sih enggak teman-teman ya, enggak. Dan waduh, ini mengenai Denny Indrayana sangat mencengangkan ya, sangat-sangat mencengangkan. Dan Bung Semar Mardiansyah sepertinya sangat dalam menelusuri jejak rekam dari si Denny ini. Waduh, mulai dari dia jadi wamen ya kan. Ya mungkin jadi wamen dia merasa sudah bisa menang lah, sudah bisa maju lah ke politik ya kan. Maju dia pilkada teman-teman, kalah, menggugat ke MK. Hakimnya Anwar Usman, kalah dia di situ. Kemudian di tahun 2024 maju lagi dia DPR apa gitu ya kan, kalah lagi. Waduh, mungkin bangkrut ya kan, duit udah habis ya kan, berkali-kali maju pemilu kalah. Hijrahlah dia ke Australia. Waduh, saya pikir dia hijrah kemudian bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, kolega yang bagus, jadi supir taksi pula. Tapi pertanyaannya, benarkah dia menjadi supir taksi online? Waduh. Sampai akhirnya dia katanya bisa membangun sebuah law firm. Wih, law firm nggak tuh? Di Australia. Ya. Saya pikir dia kabur ke Australia karena kasusnya itu ya. Rupanya karena bangkrut teman-teman. Karena bangkrut. Dan kok bisa-bisanya dia melampiaskan emosinya, kemarahannya karena kalah berkali-kali dalam pilkada dan juga pemilu ke Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Apakah karena dia tidak terima kemarin MK sepertinya dalam tanda kutip menganak emaskan Gibran, padahal semua sudah sesuai dengan aturan dan juga mekanismenya. Dan dia tidak terima, kok Gibran yang umurnya baru segitu bisa jadi wapres, saya nggak jadi apa-apa. Dan mungkin di situ psikologinya teman-teman ya, dia tidak terima nih. Keluarga Pak Jokowi sangat bersinar karena si Denny ini kalah berkali-kali dalam pemilu ternyata pada zaman Presiden Jokowi. Waduh, apakah melampiaskan semuanya ke keluarga Pak Jokowi? Ini aneh juga teman-teman. Dan bagaimana menurut kalian tadi tentang pengakuan Tifa, tentang pengakuan Roy Suryo yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak ngerti hukum, yang katanya Tifa hadir di persidangan, ada di lokasi, tapi batang hidungnya nggak kelihatan, sampai-sampai hakim marah mencari Tifa di mana, padahal jaksa sudah menyurati.
Hakimnya semprot orang-orang yang tidak menghadirkan Tifa. Terus Tifa bilang sidangnya ditunda karena sidangnya tidak jadi dilakukan karena hakim itu menghargai aturan undang-undang karena ada sidang perkara pokok, ada sidang pra-peradilan. Padahal faktanya sidang ditunda sampai tanggal 27 karena lu nggak dateng, lu nggak ada di sidang, lu nggak duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa. Itu yang sebenarnya terjadi, Tifa. Jadi Anda jangan memutarbalikkan fakta ya, jangan. Nggak baik, Tifa, nggak baik. Dan siapa yang rindu dengan Pak Jokowi? Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.